Bagi yang ingin mensupport Mimin, Mimin sudah mencantumkan link Sawerianya di deskripsi. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Xiao Yu mengeluarkan kain semi-transparan dari cincin interspatialnya dan berkata, gunakan ini. Potongan kain itu kira-kira 2 meter persegi dan disulam dengan berbagai macam pola. Ini adalah pola prasasti, bayangan menyesatkan. Kata Nili saat tatapannya jatuh pada pola prasasti, alisnya berkedut karena terkejut. Xiao Yu menatap Nili dengan heran. Dia tidak pernah berpikir bahwa Nili akan mampu mengenali pola prasasti ini. Pengetahuan Nili tentang pola prasasti benar-benar menakjubkan. Kita akan menutupi diri kita dengan kain ini dan mengaktifkan pola prasasti. Itu akan memungkinkan kita menyembunyikan jejak kita, kata Xiao Yu. Oke, Nili mengangguk. Metode Xiao Yu memang bisa membawa mereka ke dalam makam tanpa dicegat oleh kerangka itu. Efek dari pola prasasti, bayangan menyesatkan, sangat kuat. Roh iblis bayangan Nili juga merupakan roh iblis yang sangat langka yang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan jejaknya. Bahkan tanpa kain, Nili masih bisa memasuki makam. Namun, dia masih tidak yakin apakah Xiao Yu adalah sekutu atau musuh, jadi Nili tidak akan menampilkan kekuatan roh iblis bayangan di depannya. Kita seharusnya tidak menunda lagi. Ayo masuk, kata Xiao Yu. Dengan gerakan tangan kanannya, dia menutupi mereka berdua dengan kain semi-transparan dan mengaktifkan pola prasasti. Kedua sosok mereka segera menghilang. Para ahli peringkat demigod masih bertarung dengan kerangka itu. Kerangka itu terlalu kuat dan benar-benar berhasil memastikan bahwa mereka tidak bisa mendekati makam. Namun, saat mereka bertarung dengan intens, Nili dan Xiao Yu perlahan merayap mendekati pintu masuk makam. Nili bersembunyi di belakang Xiao Yu saat mereka berdua perlahan bergerak maju. Aroma lembut tercium di udara. Nili mengendus dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Untuk seorang pria yang benar-benar memiliki aroma harum seperti itu, Xiao Yu benar-benar banci. Nili meletakkan kedua tangannya di pinggang Xiao Yu saat dia bergerak maju. Di mana Anda pikir Anda meletakkan tangan Anda? Xiao Yu berkata dengan kemarahan menodai nada suaranya. Kain ini terlalu kecil, tidak cukup untuk menutupi kami berdua dengan nyaman. Aku hanya bisa bergerak lebih dekat. Apa yang salah dengan tempat saya meletakkan tangan saya? Kami berdua laki-laki, kata Nili dengan suara putus asa. Xiao Yu benar-benar merepotkan. Gerakkan tanganmu. Xiao Yu menggeram dengan suara rendah, kemarahan terkandung dalam nada suaranya. Cak, Nili melengkungkan bibirnya dengan jijik. Xiao Yu terlalu memikirkan dirinya sendiri. Itu hanya sedikit kontak fisik dan dia bereaksi seolah-olah dia adalah kucing yang ekornya telah diinjak. Nili dalam suasana hati yang suram, tapi dia masih menarik tangannya. Mereka berdua perlahan mendekati pintu masuk makam yang ditandai dengan pintu batu besar. Pintu batu itu tertutup rapat dengan berbagai pola prasasti misterius yang diukir di permukaannya. Ada juga dua alur yang sepertinya membentuk lubang kunci. Bagaimana kita akan membuka pintu ini tanpa kuncinya? Kata Nili sambil mengerutkan alisnya. Tentu saja, aku punya cara untuk mengatasi ini, kata Xiao Yu sambil mulai mempelajari pola prasasti di pintu batu, merenungkan bagaimana cara memecahkan pola prasasti di atasnya. Adapun pola prasasti, Nili juga harus bisa memecahkannya, jika saja dia mau meluangkan waktu untuk melihatnya. Namun, karena Xiao Yu bertindak begitu percaya diri, dia memutuskan untuk membiarkan Xiao Yu melakukan pekerjaan itu. Nili bosan kaku saat ia mengangkat kepalanya untuk mengamati pertempuran di langit. Pertempuran para ahli peringkat demigod benar-benar kacau. Seluruh langit telah menjadi gelap, bahkan tidak ada jejak cahaya, karena sinar hukum energi yang menyimpang terus-menerus bertabrakan di udara dalam ledakan mengerikan yang terdengar seolah-olah mereka akan merobek langit. Nili agak terpengaruh oleh adegan itu, dia diam-diam fokus pada dua energi hukum hitam dan putih di dalam tubuhnya. Kapan dia bisa menggunakan kekuatan peringkat demigod seperti itu? Meskipun Nili saat ini sepenuhnya memahami dua energi hukum dan kultivasinya telah mencapai peringkat emas hitam bintang 3, kekuatan sejatinya belum mencapai tingkat peringkat demigod. Dengan demikian, jumlah energi hukum yang bisa dia mobilisasi masih sangat terbatas.
Kamu masih belum selesai. Nili mengerutkan kening saat dia bertanya pada Xiao Yu. Tentu saja tidak. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa itu bisa dibuka dengan mudah? Ada lebih dari 300 prasasti di pintu ini dan semuanya sangat tidak biasa dan tidak lazim. Saya harus menyelesaikannya satu per satu. Apa menurutmu itu sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah? Xiao Yu berkata, emosinya hampir tidak bisa berkata-kata. Nili mengangkat bahu dan berkata, kalau begitu, lanjutkan. Xiao Yu membungkuk untuk mempelajari pola prasasti di pintu batu, membiarkan bagian belakangnya terbuka lebar dan mencuat. Nili tidak sengaja meliriknya. Pantat Xiao Yu berbentuk sangat bagus, bulat seperti nampan batu kilangan kuno. Kurva yang membulat sempurna akan membuat orang lain tercengang saat menatapnya. Nili memukul dirinya sendiri. Hanya apa yang dia pikirkan. Xiao Yu adalah seorang pria. Tapi meski begitu, itu bukan salah Nili bahwa Xiao Yu memiliki wajah yang bahkan membuat wanita iri. Lebih jauh lagi, sosok dan kulit itu, bahkan akan menggoda pria. Beberapa waktu telah berlalu dan alis Xiao Yu masih terjalin erat. Dia sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Hei, cepatlah. Jika ini terus berlanjut, kita pasti akan tertangkap oleh kerangka itu. Nili mendesak. Xiao Yu mengerutkan kening dan berkata dengan nada tidak senang, berhentilah menekanku. Anda telah mengganggu pikiran saya. Saya sudah memecahkan lebih dari 50 pola prasasti. Kamu baru saja berurusan dengan sedikit lebih dari 50 sekarang. Nili ternganga, ada lebih dari 300 pola prasasti. Berapa lama Anda berencana untuk mengambil? Berhenti menggangguku. Mengapa Anda tidak mengambil alih saja? Xiao Yu berkata dengan alis berkerut. Pindahkan, kata Nili sambil mendorong Xiao Yu menjauh. Ruang di bawah kain terlalu sedikit. Nili mendorong dada Xiao Yu, dan tanpa sadar meremasnya. Sangat datar dan tanpa perasaan apapun. Orang ini pasti laki-laki. Apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Yu melompat saat wajahnya memerah sampai ke lehernya. Dia hampir jatuh dari bawah kain. Hati-hati, bagaimana jika kita ketahuan? Jadi bagaimana jika saya mendorong Anda sedikit? Apakah kamu bahkan seorang pria? Kata Nili dengan marah. Anda, Xiao Yu sangat marah sampai-sampai dia harus mengambil napas berat. Dia mendengus dan pindah ke belakang Nili. Pantatmu menabrakku. Bisakah kamu bergeser sedikit? Nili merasakan bagian belakang Xiao Yu menempel di tubuhnya. Sensasi lembut dan mewah itu mengingatkan dirinya lagi bahwa Xiao Yu adalah laki-laki. Nili merinding. Panci menyebut ketel hitam. Jelas sekali. Kamulah yang meremas di sini. Xiao Yu memelototi Nili dengan marah. Ruang di sini terlalu sempit. Apakah Anda akan mencoba dan memberitahu saya bahwa saya harus menjaga jarak 3 meter dari Anda setiap saat? Nili melotot kesal. Dua pria dewasa meremas di bawah kain kecil seperti itu, apa yang telah mereka lakukan? Xiao Yu merasa tertekan. Mengapa dia harus datang dengan ide buruk yang mengakibatkan situasi ini? Kamu, sama seperti Xiao Yu hendak membalas, dia menyadari bahwa Nili sudah mulai memeriksa pola prasasti dan dalam konsentrasi tinggi. Dia memalingkan kepalanya dalam suasana hati yang masam saat dia berpikir dalam hati, baik. Mari kita lihat berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk membatalkan pola prasasti ini. Meskipun Xiao Yu sadar bahwa Nili memiliki tingkat pemahaman yang sangat tinggi terhadap pola prasasti, dia berpikir bahwa yang terbaik, Nili akan setara dengan dirinya sendiri. Anda benar-benar memanggil saya lambat. Kemudian lihat sendiri betapa rumitnya pola prasasti ini. Saat Xiao Yu memikirkan kata-kata itu, Nili menoleh padanya dan berkata, pola prasasti telah rusak. Namun, kami tidak memiliki kuncinya, jadi kami masih tidak bisa masuk. Apa? Kamu sudah merusak pola prasasti? Xiao Yu tercengang. Dia melihat tempat Nili menunjuk jarinya dan memperhatikan bahwa semua pola prasasti misterius berasal dari satu titik itu. Tidak perlu mematahkan pola prasasti satu per satu. Bahkan jika Anda melakukannya satu per satu, pada akhirnya Anda akan menyadari bahwa Anda telah berjalan dalam lingkaran dan kembali ke tempat Anda memulai. Hapus yang menyesatkan dan yang tersisa hanya yang mendasar. Di antara 300 atau lebih pola prasasti, hanya ada 5 pola dasar, sisanya hanya ditempatkan di sana untuk menyesatkan orang.
Jika Anda sudah berurusan dengan 5 prasasti dasar, masalah terpecahkan. Nili dengan tenang menjelaskan. Xiao Yu perlahan menelusuri pola prasasti yang pecah, dia hanya tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa dia harus menghancurkannya satu persatu, namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa semuanya akan begitu sederhana. Ternyata dia hanya disesatkan oleh tampilan puzzle yang rumit. Nili menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, untuk berpikir kamu menghabiskan begitu banyak waktu untuk sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan beberapa nafas. Anda, Xiao Yu sekarang merasa sangat tertekan karena dia tersedak oleh kata-kata Nili lagi. Namun, pemahaman Nili tentang pola prasasti memang melampaui imajinasinya. Meskipun mulut nilai kasar, dia masih terampil. Xiao Yu tahu bahwa membawa Nili adalah keputusan yang tepat. Minggir, aku akan membuka pintu, kata Xiao Yu. Mendengar kata-kata Xiao Yu, Nili berkata dengan ragu, apakah kamu yakin bisa melakukannya? Melanggar pola prasasti saja tidak ada gunanya, kita masih harus menemukan kuncinya untuk membukanya. Aku yakin kamu tidak tahu tentang ini. Lubang kunci ini sebenarnya dibuat untuk kunci umum di alam neter. Hampir setiap ahli peringkat demigod memiliki satu set. Xiao Yu berkata sambil mengambil 2 benda seperti batu dari cincin interspatialnya. Dia kemudian menempatkan mereka ke dalam lubang kunci di pintu. Pola prasasti bersinar saat cahaya berkumpul di 2 kunci batu. Pintu perlahan terbuka. Melihat ini, Nili tercengang, kunci yang biasa digunakan. Baik, kamu menang. Xiao Yu tersenyum bangga. Setelah dicekik oleh Nili setelah sekian lama, Xiao Yu akhirnya berhasil menariknya. Ayo masuk, dia berkata. Pintu batu hanya terbuka sedikit, menciptakan celah yang hanya cukup besar untuk satu orang masuk pada satu waktu. Xiao Yu memiringkan tubuhnya ke samping untuk meluncur dan Nili mengikuti di belakang. Gangguan mulai menyebar di antara para ahli peringkat demigod setelah mereka melihat pintu terbuka. Banyak dari mereka ingin menerobos pertahanan kerangka dan memasuki makam kuno. Namun, mereka semua dicegat oleh kerangka itu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa seseorang akan dapat memasuki makam sebelum mereka melakukannya. Ketika kerangka itu menyadari bahwa seseorang telah berhasil membuka pintu makam kuno, ia meraung marah dan menukik ke bawah. Meskipun tidak memiliki kecerdasan, ia memiliki naluri alami untuk menjaga makam. Sebuah pembukaan. Ayo cepat masuk. Kita akan membunuh kerangka itu dulu. Ambil percikan ilahi dewa kematian yang rusak yang ada di kerangka itu. Para ahli peringkat demigod semuanya menyerang satu demi satu. Beberapa mencoba memasuki makam sementara yang lain ingin membunuh kerangka terlebih dahulu. Dalam sekejap, seluruh area dilemparkan ke dalam kekacauan. Pada saat ini, Nili dan Xiao Yu sudah memasuki makam dan mereka berjalan lebih jauh ke kedalamannya. Di perut yang tenang dan terdalam dari makam yang gelap, siapa yang tahu apa yang mungkin bersembunyi di dalam. Nili dan Xiao Yu mengikuti tangga ke bawah. Anak tangganya tertutup lumpur dan lumut dan kegelapan yang tidak jelas memberikan sensasi sesak yang sesak. Aura dingin bertiup di sepanjang lorong. Xiao Yu berjalan di depan, mengambil langkah lambat dan terukur. Nili tahu bahwa Xiao Yu sangat berhati-hati. Dengan setiap langkah yang dia ambil, dia akan memeriksa sekelilingnya, oleh karena itu, mereka berhasil menghindari semua jebakan di dekatnya. Pola prasasti sebelumnya juga mengandung banyak jebakan untuk menyesatkan orang. Hanya mereka yang memiliki pemahaman luar biasa tentang pola prasasti yang bisa melihat trik dengan sekilas. Level Xiao Yu saat ini sudah cukup bagus. Dengan kemampuannya, jebakan biasa tidak akan bisa melukainya. Setelah berjalan sekitar setengah jam, mereka berdua menyadari bahwa mereka sama sekali tidak tahu di mana mereka berada. Aura kematian yang suram bahkan lebih padat di sekitar sini. Ada juga tulang berserakan di tangga tempat mereka berdiri. Mereka dengan ceroboh berjalan di atas mereka, menyebabkan suara berderak saat mereka menghancurkan tulang menjadi serpihan di bawah kaki mereka. Tiba-tiba, peluit tajam terdengar dan makhluk jelek satu demi satu muncul dari udara tipis, merangkak ke dinding sekitarnya, dan menerkam ke arah Nili dan Xiao Yu. Makhluk itu memancarkan aura busuk dari tubuh mereka. Mereka memiliki penampilan yang menyeramkan dengan 4 anggota badan seperti laba-laba dan menempel di dinding dengan cara yang sama.
Ini adalah Goul. Waspadalah terhadap racun di tubuh mereka. Nili mengingatkan Xiao Yu. Menatap makhluk-makhluk ini, alis Xiao Yu sedikit dirajut dengan ekspresi kebencian. Dia membuka tangan kanannya sedikit dan perisai cahaya muncul entah dari mana, menyelimutinya. Perisai itu berdenyut dengan kilat. Ketika Goul bersentuhan dengan perisai, mereka meledak menjadi pasta hijau. Goul tidak mampu menembus perisai Xiao Yu. Menonton Xiao Yu mengambil tindakan, Nili tersenyum pahit. Orang ini benar-benar memiliki misofobia. Tidak disangka dia benar-benar menggunakan Lightning Divine Guardian Rock hanya untuk menjaga Goul ini agar tidak terlalu dekat dengan dirinya sendiri. Xiao Yu tidak mengatakan sepatah kata pun sambil terus menuruni tangga, menuju ujung tangga tidak jauh di bawah. Tiba-tiba, suara siulan tajam datang dari belakang. Ini adalah aura dari beberapa peringkat demigod. Merasakan mereka, Xiao Yu buru-buru berkata, "Cepat, kita harus pergi." Para ahli peringkat demigod telah mengikuti mereka. Xiao Yu meluncur di depan, sementara Nili mengikuti di belakang. Tepat setelah mereka mulai berlari, beberapa jebakan dipicu. Hujan panah diarahkan ke arah mereka. Panah memantul dari perisai dan jatuh ke tanah. Jadi anak panah itu juga tidak mampu menembus perisai cahaya Xiao Yu. Namun, durasi perisai cahaya juga sangat terbatas. Xiao Yu mencoba menggunakannya untuk mengulur waktu dan mendapatkan jarak. Saat mereka berlari dengan panik, ruang di ujung lorong tiba-tiba berputar. Tidak baik, kata Nili ketika dia merasakan ruang berputar. Dia segera mengulurkan tangan untuk menarik Xiao Yu kembali. Namun, dia terlambat selangkah karena Xiao Yu langsung terjun ke dalamnya. Nili merenung sejenak. Meskipun Xiao Yu agak tidak menyenangkan, dia tidak terlalu buruk. Melakukan sesuatu seperti hanya melihat seseorang mati bukanlah gaya Nili. Dia berhasil meraih ujung pakaian Xiao Yu dan jatuh mengejarnya. Keduanya tampaknya telah jatuh ke dalam jurang maut saat sensasi jatuh terus berlanjut. Apa yang sedang terjadi? Xiao Yu mencoba membuka matanya tetapi tidak bisa karena ruang yang bengkok. Tangan kanan Nili dengan erat mencengkeram pakaian Xiao Yu untuk mencegah dirinya kehilangan dia. Namun, distorsi ruang terlalu kuat dan tangan kanan Nili secara bertahap kehilangan kekuatan. Nili merobek secarik kain dari pakaian Xiao Yu. Tepat ketika mereka berdua akan jatuh secara terpisah, Nili berhasil memaksa matanya terbuka dan menggenggam keras Xiao Yu dengan tangan kirinya. Dia kemudian mengaitkan kanannya di pinggang Xiao Yu. Xiao Yu merasakan dirinya terjun bebas dan ingin menghentikan dirinya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia merasa seseorang menarik pakaiannya dan menyadari bahwa itu pasti Nili. Kemudian, tiba-tiba, dengan suara robekan yang besar, sepotong besar kain robek dari pinggangnya. Ini diikuti oleh seseorang yang mencengkeram kerahnya dan mengaitkan pinggangnya. Tubuh yang berat menekannya saat dia berjuang. Nili mengerutkan alisnya untuk sesaat. Apa yang Xiao Yu lakukan? Nili mencoba menyelamatkannya, tapi Xiao Yu tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Merasakan bahwa Xiao Yu hendak membebaskan diri, Nili dengan dingin mendengus dan berkata dengan nada marah, "Jangan bergerak, apakah kamu ingin mati?" Mendengar geraman marah Nili, Xiao Yu berhenti. Nili mengerutkan alisnya dan terus merasakan ruang sekitarnya berputar dan robek. Kemana mereka jatuh? Di alam ini, hukum kematian menembus semua ruang. Tiba-tiba, Nili punya ide dan bergerak sesuai dengan itu. Ukuran tubuhnya berkembang pesat saat ia terintegrasi dengan panda bertaring. Ledakan yin-yang. Nili melebarkan mulutnya saat satu bola hitam dan satu putih dengan cepat terbentuk di mulutnya. Bola hitam dan putih terbang jauh ke kedalaman kegelapan dan meledak. Sebuah cahaya menyilaukan bersinar melalui kekosongan tak berujung. Energi robek di sekitarnya langsung menghilang. Nili dan Xiao Yu mendarat di air dan didorong ke depan oleh arus. Nili kembali ke wujud manusianya sambil terengah-engah. Dia memeriksa lingkungan mereka, yang tampaknya berada di suatu tempat jauh di dalam makam. Dinding batu dipenuhi dengan semua jenis mural misterius para ahli yang bertarung di langit. Pertempuran digambarkan sangat sengit dan korban bencana. Sungguh pertempuran yang intens. Digambarkan di bawah langit yang luas adalah terowongan yang dalam melalui kehampaan yang mengarah langsung ke ruang yang jauh.
Di ujung terowongan berdiri sekelompok ahli yang sedang mengamati pemandangan. Setelah gambar ini adalah pemandangan misterius dan indah lainnya, yang menunjukkan pulau-pulau terapung besar dengan pegunungan dan sungai yang indah. Reruntuhan istana melayang di antara mereka, tampak sangat megah dan megah. Nili tercengang pada adegan kedua ini. Lukisan itu menggambarkan tempat yang pernah Nili kunjungi di kehidupan sebelumnya, dunia reruntuhan drakonik. Jadi ada ahli dewa spiritual dari dunia ini yang menyadari keberadaan domain itu. Alam reruntuhan drakonik adalah alam yang levelnya bahkan lebih tinggi dari benua ilahi. Dengan mengikuti kultivasi Dao, kekuatan jiwa seseorang hanya dapat mencapai ranah peringkat legenda. Hanya mereka yang telah memahami energi surgawi yang dapat menembus peringkat legenda dan melangkah ke alam takdir surgawi. Namun, di benua ilahi, para ahli terkuat hanya dari peringkat dewa spiritual. Dalam hal kultivasi, dewa spiritual sebenarnya lebih rendah dari ahli alam takdir surgawi. Namun, dewa spiritual mampu menggunakan kekuatan di alam takdir surgawi dan mendapatkan keabadian. Benua ilahi ini adalah domain yang dibuat secara paksa oleh beberapa ahli yang maha kuasa. Dewa spiritual hanyalah roh dari hukum yang tinggal di sana. Dengan kata lain, karena dewa spiritual tidak lagi memiliki tubuh fisik, mereka mampu mencapai kehidupan abadi. Bahkan jika percikan ilahi mereka hancur, mereka tidak akan langsung mati, kecuali jika hukum mereka disita. Menurut mural ini, para ahli dari dunia reruntuhan drakonik telah lama menyadari keberadaan benua ilahi dan menyaksikan pertempuran antara dewa spiritual. Tapi mengapa mereka tidak mengirim ahli mereka? Mungkin, mereka tidak bisa memasuki ranah ini. Nili hanya bisa menemukan jawaban setelah dia menembus peringkat legenda dan mencapai alam takdir surgawi. Hanya dengan begitu dia bisa memasuki dunia reruntuhan drakonik. Nili dan Xiao Yu membiarkan arus mendorong mereka, sampai mereka akhirnya mencapai tempat di mana mereka bisa merasakan tanah di bawah kaki mereka. Ketika akhirnya mereka melakukannya, mereka berdua melompat keluar dari air dan mendarat di tanah kering di depan mereka. Ketika Nili berbalik, dia menyadari bahwa Xiao Yu telah berganti pakaian baru. Bertumpuk di tanah di sampingnya adalah pakaian yang telah robek sebelumnya. Melirik Nili, wajah Xiao Yu pucat. Dia mengerti bahwa Nili yang menyelamatkannya. Ledakan yin yang miliknya juga mengejutkan Xiao Yu. Namun, ketika Xiao Yu mengingat pakaiannya yang sobek, dia masih merasa agak kesal. Melihat Xiao Yu, Nili mengangkat bahu. Xiao Yu benar-benar tidak bisa membedakan yang baik dari yang buruk. Jika bukan karena ledakan yin yang Nili sebelumnya, siapa yang tahu di mana mereka akan berada sekarang? Ayo pergi. Xiao Yu berkata dengan nada tidak senang saat dia berjalan lebih jauh ke kedalaman makam. Bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Nili bergumam sambil mengikuti di belakang Xiao Yu. Kedua sosok itu berangsur-angsur menghilang ke dalam kegelapan. Pada saat yang sama, di luar makam kuno, Ye Ziyun dan Xiao Ninger berdiri di tempat semula, menunggu. Keduanya sedikit khawatir tentang Nili, jadi keduanya melakukan yang terbaik untuk menenangkan diri. Nili harus memiliki ide tentang apa yang dia hadapi, jika tidak, dia tidak akan pergi ke makam itu. Keduanya sangat diam dan canggung. Kedua sahabat masa kecil itu kini memiliki hubungan yang sangat rumit. Ye Ziyun berpikir sejenak, lalu berbalik ke arah Xiao Ninger dan berkata, "Ninger, maafkan aku." Mendengar kata-kata Ye Ziyun, hati Xiao Ninger sedikit sakit. Dia menatap Ye Ziyun dan berkata, "Ye Ziyun, apakah kamu mengasihani aku?" "Itu bukan niatku." Ye Ziyun buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lagi pula, kamu harus mengenal Nili terlebih dahulu dan aku." Melihat ekspresi bersalah Ye Ziyun, Xiao Ninger menggelengkan kepalanya dan berkata, "Yang Nili cintai adalah kamu, itu adalah pilihannya. Aku jatuh cinta padanya, itu adalah pilihan saya. Ini bukan salah siapa-siapa. Meskipun Anda dan Nili telah bertunangan, Anda belum memiliki upacara pernikahan. Sama seperti bagaimana Shen Fei dan saya pernah bertunangan, tetapi pertunangan itu dibatalkan. Ye Ziyun, aku akan tetap memperjuangkanmu untuknya." Ye Ziyun terdiam. Mengenai masalah ini, tidak ada yang benar atau salah. Saat percakapan terhenti, sekelompok orang tiba-tiba mengelilingi mereka.
Pemimpinnya adalah Tianling dari keluarga Neter Utara dan Wu Yu dari keluarga Wu Gui. Lebih dari 30 orang lainnya berdiri di belakang mereka. Wajah Ye Ziyun dan Xiao Ninger sedikit berubah saat mereka melihat pemandangan itu. Aha, wanita cantik, saya tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu lagi. Dan siapa ini? Dia cantik juga. Kenapa anak itu tidak bersamamu? Wu Yu menyapu pandangan ke sekeliling mereka dan tertawa, matanya bersinar dengan niat sembrono. Ye Ziyun maju selangkah untuk melindungi Xiao Ninger dengan tubuhnya. Dia dengan dingin memelototi Wu Yu dan berkata, apa yang kalian rencanakan? Tersesat, sekarang, jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.